wabarakatuh. Saya Bambang Budi Utomo dari SMP Negeri 5 Udujami, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Saya Triyono dari SDN 02 Tasikrejo. Saya Riki Haswo dari SD Negeri 2 Botekan. Kami akan melaksanakan merekam kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Dari 3 kami yang ada di sini memerankan, ada yang jadi observer atau supervisor, ada yang jadi coach, dan ada yang menjadi coach secara bergantian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Bangun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Pak Tri. Alhamdulillah. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Bagus. Iya. Pak Bangun akan melakukan coaching dengan Pak Rifki. Betul sekali Pak Tri, betul, iya. Terkait permasalahan salah satu muridnya yang kesulitan dalam menulis karangan, begitu ya Pak? Betul, ya salah satu muridnya yang mengalami ini kesulitan di dalam membuat karangan, ya betul. Ya. Terus baik ya Pak, saya akan mengamati sesi ini. Fokus saya adalah pada kehadiran penuh, mendengar aktif, dan kualitas pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Pak Bangun bisa mulai coaching dengan Pak Rifki ya Pak ya? Iya, bisa, siap. Boleh ya, saya hanya mengamati, mendengarkan gitu ya Pak? Boleh justru ya? Terima kasih sekali. Iya Pak, betul. Bisa dipanggilkan Pak Rifki, monggo Pak. Oke, ini sudah hadir. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak Rifki. Monggo Pak Rifki. Sini. Iya. Oke Pak Rifki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Rifki ya? Alhamdulillah, keadaan saya baik Pak Bangun. Alhamdulillah. Lah ini dengar-dengar Pak Rifki ada ini ya, sebuah hal yang mau disampaikan terkait dengan muridnya yang mengalami kesulitan dalam buat karangan. Bisa cerita sedikit? Iya ini Pak Bangun. Murid saya yang bernama Aisyah selalu mengalami kesulitan ketika diminta menulis karangan ini Pak Bangun. Dia tampak bingung harus mulai dari mana. Dan ketika menulis, idenya cenderung tidak berkembang. Hasil karangannya selalu sangat pendek dan tidak ada detail yang cukup. Seperti itu Pak Bangun. Oke. Berarti kaitan dengan ini ya, anak atau siswi dari Pak Rifki itu mengalami kesulitan dalam membuat karangan. Nah terus kira-kira Pak Rifki sudah ada ini apa enggak, berarti kira-kira itu masalahnya letaknya di mana kira-kira? Jadi permasalahannya itu anak itu kurang dapat mengembangkan ide-idenya Pak. Kesulitan dalam mengembangkan karangan seperti itu Pak. Sehingga karangan yang terbentuk itu pendek Pak. Gitu. Panjang seperti teman-temannya ya Pak ya. Iya. Tidak bisa mengembangkan ide-idenya. Apakah mungkin Pak Rifki ada pola-pola tertentu atau mungkin kaitan dengan ini bagaimana mengembangkan
sebuah karangan, apakah itu sebenarnya ada pola-pola tertentu apa tidak Pak Rifki? Mengembangkan karangan ya Pak ya. Iya, iya. Berarti sebenarnya kan anak menentukan tema ya Pak. Iya, iya. Sudah ada, kemudian menyusun ide pokok ya Pak ya. Ide pokok, ya. Paragraf 1 mau apa, paragraf 2 apa, 3 apa. Setelah itu dari ide pokok itu dikembangkan menjadi kalimat penjelas ya Pak ya. Nah di situ anak mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengembangkan ide pokok menjadi sebuah kalimat penjelas, akhirnya menjadi paragraf itu. Iya, iya, iya. Kalau misalkan gini Pak Rifki, kira-kira dari Aisyah namanya ya? Iya. Aisyah itu kalau misalkan ya melalui metode yang lain dulu, kira-kira bisa apa tidak Pak Rifki? Tidak langsung mungkin membuat karangan barangkali ya? Iya. Iya. Mungkin bisa Pak. Mungkin yaitu anak belajar membuat kalimat dari gambar atau apa membuat kalimat. Berarti anak itu diarahkan untuk mengungkapkan imajinasinya. Mungkin seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Wah, bagus sekali itu Pak Rifki, luar biasa. Berarti memancing anak sebelum membuat karangan yang berkembang ya. Iya Pak. Itu berarti didahului dulu biar dia bebas berekspresi mungkin itu ya. Melalui gambar atau mungkin melalui ya Pak ya. Iya, betul. Nah, lalu kira-kira nanti yang ingin didapatkan dari coaching ini apa Pak Rifki kira-kira? Yang ingin saya dapatkan yaitu dapat menemukan solusi hingga akhirnya bisa saya terapkan ya Pak kepada murid saya yaitu Aisyah. Iya. Sehingga Aisyah itu bisa mengembangkan ide-ide membuat karangan, tidak langsung sudah buntu atau bingung. Jadi nanti bisa mengembangkan seperti teman-temannya seperti itu Pak. Oke Pak Rifki ya. Terus kaitan dengan ini rencananya nanti dari yang disampaikan Pak Rifki tadi, ternyata mungkin ada alternatif sebelum mengarang, membuat karangan biar berkembang ya, itu ada disuruh berekspresi dulu. Iya. Rencananya kira-kira nanti apa Pak Rifki? Rencana yang akan saya lakukan ini ya Pak ya. Iya, saya itu ibaratnya idenya tidak berkembang atau kalau bahasanya ya kurang berimajinasi ya Pak ya. Iya. Jadi saya yang pertama adalah mengembangkan imajinasinya dulu Pak. Mengembangkan imajinasi. Nanti saya membawa gambar, kemudian Aisyah itu tak suruh menceritakan gambar lewat lisan. Kira-kira ini ada gambar apa? Gambar ini. Misalkan gambar kargo ya Pak ya. Iya. Kargo makannya apa ini? Nanti dikembangkan hingga anak itu bisa merangkai kalimat. Berarti kalau boleh mengkonfirmasi berarti mirip dengan cerita bergambar ya Pak? Iya, ya? seperti berarti itu. Ada gambar, nanti anak itu suruh menceritakan mungkin lewat tulisan dulu barangkali Kak. Seperti itu ya. Iya. Oke, rencananya mau dimulai kapan Pak Rifki? Kalau rencananya ya mungkin mulai minggu depan Pak. Karena pelajaran bahasa Indonesia itu Pak. Iya. Pelajaran bahasa Indonesia itu nanti minggu depan. Itu ada jam pertama itu hari Selasa itu 3 jam itu Pak. 3 jam. Iya. Saya terapkan dan nanti kalau mau istirahat Aisyah itu tak bawakan gambar yang lain. Bagus ya. Itu biar tujuannya itu Aisyah bisa mengembangkan imajinasinya Pak. Sehingga nanti kalau menulis itu tidak buntu karena sudah belajar. Seperti itu. Nah ini Pak Rifki, nanti pas saat pelaksanaan itu diperlukan apa saja atau dukungan dari siapa saja Pak Rifki itu? Karena ini terkait dengan pengembangan kemampuan anak berliterasi ya Pak ya. Iya. Berarti saya sebagai guru kelas, saya juga nanti meminta bantuan kepada guru mapel Pak. Guru mapel. Jadi guru mapel itu nanti tak libatkan jika nanti mengajar. Iya. Saya itu sering dipanggil untuk menjawab pertanyaan dan mengembangkan kemampuan dalam berliterasinya Pak. Iya, bagus. Dan sarana yang saya butuhkan itu ya pertama adalah buku di pojok baca itu Pak. Pojok baca. Kebetulan kelas saya sudah ada, tapi memang ini
belum berjalan maksimal, Pak. Iya, iya, iya. Nanti akan saya maksimalkan. Iya. Sehingga kalau anak itu sering membaca, kosakatanya bertambah. Dari membaca cerita-cerita itu ya, Pak. Nanti imajinasinya itu akan mengembang-embang, Pak. Itu bisa digunakan sebagai, menurut saya ini, Pak, sarana bagi Aisyah dalam membuat karangan dengan lebih baik lagi. Wah, bagus sekali itu Pak Rifki, luar biasa. Iya, iya. Ini dari percakapan kita ada yang bisa diambil manfaatnya Pak Rifki? Banyak sekali ini, banyak Pak. Sekali. Ternyata dari percakapan ini saya menemukan solusi, Pak, bagi murid saya yang kesulitan membuat karangan. Tadinya saya bingung, Pak, tapi melalui percakapan ini, melalui pertanyaan-pertanyaan Pak Bangun ya, ini saya mendapatkan seperti ilham ini, Pak, dimana nanti anak itu akan saya kembangkan dulu imajinasinya. Dari mengembangkan imajinasinya, nanti anak itu akan muncul ide-ide dalam menulis. Oke. Iya. Terima kasih sekali, Pak. Iya, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi ya Pak Rifki ya. Biar saya tahu perkembangan dari rencana yang sudah dijalankan seperti apa. Iya, Pak. Apakah ada perubahan untuk ini Aisyah atau tidak? Iya. Oke Pak Rifki, terima kasih. Semoga sukses, salam dan bahagia. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rifki. Monggo bisa ditinggal atau di. Oh iya, monggo. Terima kasih sekali lagi Pak Rifki. Iya, gimana Pak Triyono ini? Alhamdulillah. Dari hasil pengamatannya tadi, dari 3 kompetensi coach tadi ya Pak. Betul. Tadi perasaannya bagaimana Pak Bangun setelah coaching tadi dengan Pak Rifki itu? Perasaan saya semakin merasa terasah ini kompetensi untuk memiliki pertanyaan yang berbobot, terus hadir dengan penuh dan mendengarkan dengan teliti ya, dengan cermat. Itu saya rasa semakin terasa itu Pak Tri. Iya, saya setuju sekali itu Pak Bangun. Iya. Pak Bangun sudah baik dalam hal mendengar aktif dan membuat kunci mengeksplorasi solusinya ya. Iya. Namun mungkin bisa lebih mendalam lagi pada refleksi, misalnya dengan mengeksplorasi bagaimana metode yang baru bisa diaplikasikan lebih luas untuk siswa-siswa yang lain yang memiliki masalah serupa mungkin. Oh gitu. Iya Pak, terima kasih, siap nanti itu menjadi bahan untuk pengembangan berikutnya ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Triyono. Terus Pak Bangun terus tingkatkan ya Pak Bangun, dan semoga sesi coaching Pak Bangun terus berkembang. Iya Pak, alhamdulillah ini saya juga masih merasa kalau ibarat di level 1 sampai 10 itu ini tadi saya masih merasa mungkin di level 7 barangkali. Iya. Lain kali bisa sampai 8 9. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Bangun. Cukup ya. Oke. Bentar, ini ada. Ya, mungkin dari Pak Triyono mungkin bisa memberi masukan lebih kaitan dengan ini Pak, saya kesulitannya di mungkin ini ya, mencari pertanyaan berbobot itu. Iya, betul sekali. Iya. Untuk menggali potensi dari Pak Rifki biar lebih ini lagi ya, lebih detail, lebih mendalam. Memang itu paling sulit mencari pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira membuat orang itu merasa terbantu gitu ya. Iya betul Pak Tri. Tadi saat saya coaching dengan Pak Rifki itu, berarti saya rasa masih kurang optimal di dalam menggali potensinya Pak Rifki. Mungkin mestinya saya menggali lagi, barangkali ada rencana aksi yang lain dari Pak Rifki di luar tadi ya, berarti memancing Aisyah untuk mengekspresikan lewat gambar. Nah, mungkin
saya tadi pengennya biar bisa lebih. Barangkali Pak Rifki punya ide yang lain yang selain itu mungkin. Tapi tadi percakapannya saya dengar sudah bagus sekali Pak Bangun. Oh, alhamdulillah. Dan itu alhamdulillah. sudah apa ya, sesuai dengan alur tirtanya itu. Iya. Mendengar aktif dengan tujuan apa pertanyaan-pertanyaannya juga sudah ya tersusun ya. Tapi tadi yang disampaikan Pak Triyono itu tadi memang saya masih kurang di situ biar nanti bisa diterapkan untuk anak-anak yang lain yang memiliki kendala dalam mengembangkan karangannya. Mungkin tidak hanya Aisyah saja mungkin. Iya, jadi butuh memiliki banyak ide, rancangan atau semacamnya. Mungkin gaya atau profil belajarnya Aisyah mungkin ya, ini menurut saya dari cerita Pak Rifki itu gaya belajar yang dia kinestetik, jadinya untuk kaitan dengan literasi kemudian menulis itu cenderungnya ini butuh ruang lagi biar dia bisa mengekspresikan dengan gerakan gitu ya, bisa dengan melihat gerakan langsung gitu ya. Lah itu. Nah itu yang mungkin yang saya rasa kurang digali di situnya, mungkin saya menurut saya seperti itu. Profil belajarnya Aisyah tadi saya lupa untuk menanyakan sebenarnya itu. Tapi hari ini saya kira sudah cukup bagus Pak Bangun dan sudah menggambarkan apa alur tirtanya sudah bagus. Iya. Hanya butuh pengembangan saja ya Pak Bangun ya. Iya. Ya mungkin hari ini dicukupkan ya. Mungkin bisa apa sesi berikutnya. Iya, bisa untuk pertemuan yang kedepannya Pak ya. Iya. Berarti mungkin butuh dibantu lagi biar ruang untuk perkembangan yang di titik pertanyaan berbuat itu bisa lebih dioptimalkan lagi ya Pak Triana. Mohon dibantu untuk ruang tadi kita harus keterampilan saling belajar ya Pak. Betul. Iya. Biar ada apa persiapan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lebih matang lagi. Iya seperti itu Pak. Saya pengennya seperti itu Pak Triyono. Betul Pak. Oke ya. Dicukupkan. Iya terima kasih Pak Triyono atas terima kasih. Ini waktunya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kabar saya baik sekali. Alhamdulillah. Ya ini saya dengar-dengar Pak Rifki mau ada proses coaching dengan Pak Triyono ya. Iya, ini saya sama Pak Triyono hari ini memang mengadakan pertemuan coaching. Iya. Kemarin Pak Triyono WA katanya ada sebuah masalah. Iya. Minta bantuan saya untuk membantu mencari solusi dari masalah tersebut, Pak. Oke. Ini nanti saya minta izin untuk mengamati proses coachingnya, boleh Pak Rifki? Boleh sekali itu, Pak. Oke, ini nanti akan ada 3 hal yang akan saya coba untuk lebih mengamati secara mendalam ya. Satu dari kehadiran penuh dari Pak Rifki sebagai coach. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pertanyaan yang berbobot, ini juga akan saya amati, dan juga yang tidak kalah pentingnya nanti adalah mendengar, keterampilan mendengar dengan cermat Pak Rifki ya. Nanti saya mohon izin mengamati 3 hal itu. Iya. Kira-kira yang ingin didapatkan dari 3 hal itu, kira-kira lebih condong yang aspek mana Pak Rifki? Ini dari 3 hal tersebut
Ya semuanya penting itu Pak. Iya, ya. Tapi sepertinya lebih condong ke kesadaran penuh Pak. Kesadaran Jadi penuh. nanti saya itu akan fokus. Ya, kehadiran penuh berarti kehadiran penuh. Nah, saya itu akan fokus mendengarkan apa yang nanti Pak Tri sampaikan. Oke, ya, Saya ya. akan menanggapi dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Iya, seperti itu Pak. iya, iya. Kalau boleh dibuat levelnya antara 1 sampai 6, di antara 3 keterampilan coach tadi ya, Iya. kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan cermat mendalam, terus kemudian pertanyaan berbobot, kira-kira kalau di rata-rata itu di angka berapa kalau boleh tahu Pak Rifki kira-kira? Angka keberhasilannya nanti. Iya, kira-kira menurut Pak Rifki ini saat ini sedang di posisi angka berapa kelihatan sebelum coaching ini? Sebelum coach ini ya, ini mungkin kesadaran saya masih penuh ini Pak. Di antara angka 9. 9. Nah, nanti semoga berlangsungnya kegiatan coaching juga di angka 9 kalau bisa Oke. sampai 10 itu Pak. Iya, oke Pak Rifki. Berarti silahkan dimulai proses coachingnya ya. Iya. Mungkin bisa dipersilahkan Pak Triyononya, monggo. Sudah hadir ke sini. Ya, monggo Pak Triyono. Monggo Pak Triyono. Selamat siang. Selamat siang Pak Triyono. Pak Bang. Oh ya, selamat siang, monggo. Bagaimana Pak Triyono kabarnya? Alhamdulillah Pak Rifki baik. Iya, alhamdulillah Pak Triyono kabarnya baik ya. Tadi malam kan Pak Triyono WA ya, katanya ada masalah dan ingin bertemu menyelesaikan masalah ya Pak Triyono. Betul Pak. Kira-kira masalahnya apa itu Pak Triyono? Gini Pak, murid saya itu yang namanya Siti itu kesulitan ketika harus memahami bahwa pecahan itu adalah bagian dari suatu benda. Dia tidak benar-benar mengerti setiap kali saya memberinya soal pecahan ya Pak. Dia kebingungan dan tidak bisa menjawab dengan benar gitu Pak. Berarti tujuan pertemuan ini mencari solusi atas permasalahan yang dialami murid Pak Triyono ya, yang bernama Siti dalam materi pecahan ya Pak ya. Betul Pak. Nah, ini kira-kira dari pertemuan ini Pak Triyono itu mendapatkan solusi dari permasalahan Siti ya. Itu nanti Sitinya itu seperti apa? Setelah mendapatkan solusi, kira-kira mau seperti apa nantinya Sitinya? Saya sudah mencoba menggunakan alat peraga seperti kue, terus dibagi 2, tapi hasilnya masih belum memuaskan gitu Pak Rifki. Berarti Dia tampak mengerti saat menggunakan benda konkret, tetapi begitu masuk ke soal di buku dia bingung lagi. Jadi kalau melihat asli nyata gitu ya, dia paham si Siti bisa memahami ini pecahan dari setengahnya kue, tapi setelah dikasih soal itu malah justru bingung. Berarti CCT itu secara konkret itu bisa ya Pak ya? Iya. Tapi kalau di abstrak lewat tadi angka nggak bisa ya Pak? Iya. Berarti tujuannya itu biar CT itu nantinya bisa ya Pak? Iya ya? betul. Iya Pak. Terus kira-kira ini Pak Tri ini, Siti itu kelemahannya mengapa belum bisa mentransfer dari konkret ke abstrak itu karena apa kira-kira? Dari konkret ke nyata ya. Itu. Mungkin kalau saya menggunakan hal-hal yang lebih sering ya dia temui di rumah, mungkin dia lebih paham mungkin. Berarti seperti kebiasaan di rumah melihat apa gitu, atau dia membagi semangka gitu, bisa dia kan ya. lebih Berarti melihat konkret langsung gitu. Melihat konkret langsung. Lah kalau dalam skala 1 sampai 10 ya Pak ya, itu tentang pemahaman pecahan ya, kira-kira Siti baru di skala berapa sementara ini? Sementara mungkin masih
6 ya mungkin atau 5 lah. Berarti Ya. baru 5 atau 6 ya Pak? Ya, sekitar 5-6 gitu. Karena tadi seperti Pak Tri sampaikan hanya bisa pada hal-hal yang berwujud atau konkret ya Pak. Iya. Kemudian mengabstrakan itu belum bisa ya. Iya. Terus rencananya ini Pak, tadi kan Siti mengalami permasalahan dalam pecahan ya Pak ya. Kira-kira peluang apa yang akan Pak Tri lakukan agar Siti itu bisa dalam mempelajari pecahan Pak? Iya, ya mungkin dengan membuat garis bilangan gitu ya. Iya. Bisa membantu anak atau Siti itu dengan mencoba itu menunjukkan bagaimana pecahan itu berurutan gitu. Dengan garis bilangan seperti pita itu loh. Pita dibagi-bagi menjadi bilangan pecahan. Mungkin dengan gambaran seperti itu mungkin Siti akan lebih bisa punya gambaran gitu, punya dengan tadi di rumah biasa menjumpai benda-benda atau dengan semangka atau dengan dibagi-bagi ke keluarganya. Saya mengibaratkan seperti itu, dan nanti saya akan menggunakan garis bilangan seperti kita yang dipotong-potong gitu ya. Mungkin itu bisa membantu menyelesaikan pemahaman si Siti mungkin. Berarti Cara itu mungkin. solusi yang Pak Tri hadirkan adalah melalui garis bilangan ya, agar Siti bisa yang tadinya konkret tentang benda-benda langsung bisa ke yang abstrak ya, langsung bilangan. Itu nanti bisa disusun, misalnya garis bilangan yang 1/2, 2/4 gitu ya. Itu bisa berurutan, dan nanti ternyata bilangan 1/2 kok sama dengan 2/4 karena itu lebarnya sama. Atau dengan memotong pita, ternyata ini dibagi 2, ini dibagi 4, tapi kok bisa lurus gitu. Dengan garis bilangan seperti itu, anak mungkin akan semakin memahami. Tadi kan solusi pertama garis bilangan ya. Kira-kira ada solusi yang lain lagi apa enggak? Misalkan tentang menggunakan apa seperti itu? Iya, bisa saya pakai itu balok gitu ya. Pakai balok. Atau kerdus yang dipotong-potong menjadi persegi, terus saya kasih warna, saya bagi 1 persegi itu misalnya warna biru, saya bagi 2, warna biru ada 2 bagian, terus ada lagi kotak persegi itu saya bagi 4 dengan warna yang berbeda. Terus membandingkan lagi dengan pecahan yang persegi itu saya bagi 6 misalnya, atau saya bagi 8 dengan warna yang berbeda. Itu mungkin akan lebih memahami ya, bisa memahami lebih jelas lagi mungkin dengan seperti. Berarti tadi Pak Tri menghadirkan solusi pertama dengan garis bilangan, kedua dengan persegi ya, nanti potong-potong ya Pak. Ya, bagus sekali, itu berarti ada 2 peluang ya. Nah, kira-kira dari 2 peluang ini mau dilakukan yang mana dulu, atau langsung dikombinasikan, atau bagaimana itu Pak dalam mengajar? Saya punya rencana itu, pertama saya menerangkan yang garis bilangan garis bilangan dulu. Setelah dia mungkin punya gambaran, saya baru memakai dengan lebih memperkuat pemahaman gitu ya Pak. Itu dengan balok atau dengan persegi itu yang saya bagi-bagi pakai kerdus itu dengan warna-warna yang berbeda. Nanti anak menerapkan atau itu dengan besaran yang bagaimana itu nanti bisa punya gambaran. Berarti yang dilakukan Pak Tri pertama yaitu mengajarkan tentang garis bilangan dulu ya Pak ya. Nanti kalau anak sudah memahami, lanjut ke penguatannya menggunakan persegi tadi yang dipotong-potong ya Pak. Itu bagus sekali ya. Berbeda biar menarik gitu Pak. Iya.
Berarti tadi kan Pak Tri di awal bilang kemampuan Siti itu baru 5 sampai 6 ya Pak di skala 1 sampai 10 ya. Kira-kira setelah nanti pembelajaran dengan yang tadi Pak Tri rancang yaitu menggunakan garis bilangan dan juga persegi ya Pak ya, kotak-kotak persegi ya, potong-potongan persegi. Itu nanti kemampuan Siti terhadap pecahan jika dalam skala 1 sampai 10 setelah pembelajaran itu kira-kira di angka berapa nanti Siti? Saya mengharapkan dengan tadi menggunakan peraga itu, saya kira kok akan lebih meningkat Pak. Pemahamannya akan lebih mempertajam anak itu karena dengan peraga tadi yang menerapkan itu yang saya potong-potong dengan warna yang berbeda terus disesuaikan dengan pecahannya masing-masing. Anak itu bisa menaruh dengan sesuai pecahannya. Itu saya kira kok akan meningkat itu Pak. Mungkin bisa sampai 7 atau 8 bagus berarti. Iya, berarti dari pembelajaran yang Pak Tri rancang ini nanti dimungkinkan Siti kemampuannya dalam perpecahan itu mampu meningkat di skala 7 sampai 8 ya Pak. Bagus sekali, berarti kemampuan Siti nanti akan meningkat ya Pak. Nah, rencana bagus yang dirancang oleh Pak Tri untuk meningkatkan kemampuan atau pemahaman Siti tentang bilangan atau pecahan ya Pak ya. Tadi Pak Tri kan bilang Siti itu bisa kalau melalui benda tadi ya Pak ya, tapi melihat langsung, tapi belum bisa ke yang abstrak ya Pak ya. Berarti kalau diajarkan itu masih kesulitan. Nah, nanti setelah bilangan tadi yang Pak Tri bilang yaitu tentang garis bilangan dan persegi, nanti setelah diajarkan kemungkinan kemampuan Siti akan meningkat di angka 7 atau 8 ya Pak. Betul. Nah, bagus sekali lah. Pertanyaannya ini Pak, rancangan yang sangat bagus yang disusun oleh Pak Tri tadi untuk menyelesaikan masalah Siti ya Pak ya. Itu kira-kira mau dilaksanakan mulai kapan itu Pak? Mungkin minggu depan sudah saya bisa terapkan. Berarti minggu mempersiapkan peraganya. Berarti mulai minggu depan ya Pak. Akan mulai disiapkan alat peraga-peraganya sehingga nanti bisa cepat untuk melakukan pembelajaran ya Pak ya. Betul, Pak. Nah, kemudian dari pembelajaran yang nanti setelah dilaksanakan, kira-kira tindak lanjutnya apa? Kalau berhasil, Pak Tri mau melakukan apa biar meningkat? Kalau misalkan kurang berhasil, Pak Tri mau melakukan apa biar meningkat? Kira-kira bagaimana Pak? Dari pembelajaran ini saya alhamdulillah sudah bisa plong Pak, karena bisa menemukan solusi ya tadi ya. Ya, saya akan lebih meningkatkan dari pembelajaran yang tadi saya alami. Anak mempunyai kesulitan yang berbeda-beda gitu Pak. Nanti kedepannya saya akan terus mencari solusi terbaik untuk anak-anak itu kedepannya biar pemahamannya terus meningkat gitu. Nah, misal ini Siti ya Pak. Nah, itu sudah bisa memahami bilangan pecahan secara abstrak ya Pak ya, sudah bisa. Nah, terus pembelajaran Siti agar lebih baik lagi kira-kira bagaimana Pak? Atau dari hasil Siti nanti Pak Tri mau diapakan ini hasilnya ini atau bagimanakan kira-kira? Dari hasil pembelajaran yang bagus tersebut. Mungkin bisa untuk referensi untuk berikutnya Pak. Berarti bisa untuk referensi Pak Tri dalam mengajar atau anak yang berbeda dan mengalami masalah yang sama ya Pak. Yang sama. Jadi bisa menjadi solusi ya. Nah, kira-kira bisa enggak pengalaman yang Pak Tri dapatkan nanti digunakan oleh orang lain misalkan? Bisa Pak, sangat bisa sekali. Berarti bisa diterapkan ke orang lain juga ya Pak Tri. Dengan pengalaman tadi yang saya alami, saya bisa ke rekan sejawat dengan memberitahu dengan kalau ada anak yang mengalami seperti itu dengan
solusi yang seperti ini mungkin akan lebih baik. Berarti nanti yang Pak Tri dapatkan jika berhasil itu juga akan bisa disampaikan ke orang lain dan juga menjadi referensi bagi Pak Tri untuk tahun pelajaran ke depan ya Pak ya kan. Nanti tahun depan anaknya berbeda, sedangkan materinya kan sama ya Pak ya, dan kemampuan anak juga berbeda, kemungkinan juga akan ada yang mengalami hal sama seperti Siti ya Pak. Iya. Dan ini apa Pak Rifki? Tadinya saya tidak bisa mencari solusi gitu ya, tidak bisa mencari alternatif bagaimana caranya agar anak ini mengalami peningkatan. Tapi alhamdulillah setelah saya berbincang dengan Pak Rifki, saya jadi punya gambaran gitu Pak Rifki. Dan saya bisa dengan ide secara otomatis muncul gitu ide saya itu. Dan mungkin dengan seperti ini terus saya bisa meningkatkan pembelajaran saya Pak. Iya, berarti dengan coaching atau sharing ya seperti ini ya Pak ya. Ini membantu Pak Tri ya. Yang tadi bingung ya Pak ya. Akhirnya dapat menemukan solusi dan mungkin di kemudian hari kalau Pak Tri ada masalah seperti itu ya Pak bisa sharing, atau mungkin saya juga terkadang kalau ada masalah yang nanti saya bisa sharing atau coaching dengan Pak Tri ya Pak ya. Siap. Iya Pak. Bagus sekali itu tadi sudah ada solusi, dan minggu depan ya Pak itu ya. Iya, insya Allah minggu depan saya bisa mulai menerapkan. Semoga nanti dari pembelajaran yang Pak Tri lakukan, Siti dapat meningkat kemampuannya seperti yang Pak Tri harapkan ya Pak ya. Amin. Ya Pak Tri, bagus sekali itu Pak Tri. Ini saya terima kasih sekali Pak Rifki sudah meluangkan waktu untuk saya sama-sama berbagi masalah saya sendiri yang saya hadapi pada anak, dan ternyata dengan kita berbincang-bincang seperti ini saya jadi secara tiba-tiba muncul ide untuk menyelesaikannya gitu Pak Rifki. Ya, saya terima kasih sekali Pak Rifki sudah meluangkan waktu untuk sharing bareng gitu. Bisa permisi. Iya Pak, iya boleh Pak. Iya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Tri. Oh iya, monggo. Ya. Alhamdulillah, gimana Pak Rifki ini tadi lancar ya? Alhamdulillah lancar. Perasaannya gimana Pak Rifki setelah coaching? Perasaannya yang saya alami pastinya saya senang Pak, karena saya bisa membantu rekan guru untuk menyelesaikan masalahnya, karena berbagi itu kan indah ya Pak. Terus gini Pak Rifki, tadi hasil dari observasi saya sudah bagus. Alhamdulillah. Berarti dari 3 kompetensi itu, dari mendengar, kemampuan mendengar, kemudian juga membuat pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh tadi yang pengen diamati lebih kan kehadiran penuh ya. Saya amati sudah betul-betul Pak Rifki menunjukkan kompetensi kehadiran penuh, sehingga coachnya merasa ini pengen terus bercerita karena sudah diberi perhatian yang penuh buat Pak Rifki. Selamat Pak Rifki ya. Nah, untuk yang akan datang kita akan bertemu lagi Pak Rifki ya di coaching supervisi berikutnya untuk mengembangkan ruang pengembangan di kompetensi 2 yang lain Pak ya. Berarti mendengar dengan cermat, dengan teliti, dan juga yang kedua membuat pertanyaan berbobot. Oke, selamat Pak Rifki, luar biasa. Pak Saya juga ada yang ingin saya tanyakan ini. Gimana Pak Rifki? Pak Bangun ini. Dari pertanyaan saya sampaikan ke Pak Triyono ya, menurut saya tadi masih kurang menggali itu Pak. Masih kurang menggali lah itu, tapi saya juga masih bingung Pak itu. Saya ingin menggali lebih dalam permasalahan yang dialami Pak Triyono, sehingga Pak Triyono itu dapat mengembangkan solusi lebih banyak lagi ya Pak ya. Tapi ternyata saya sendiri bingung tadi menghadirkan. Kira-kira mau tanya apa lagi ya? Iya. Kira-kira menurut Pak Bangun solusinya bagaimana itu ya Pak? Berarti nih
tadi yang saya amati kan baru satu kompetensi ya Pak ya. Iya, iya. Yang kompetensi yang dua yang lain itu saling berkaitan menurut saya Pak Rifki. Iya. Berarti nanti yang kaitan dengan mendengar aktif atau mendengar yang dengan cermat tadi itu mungkin bisa semakin diasah Pak Rifki. Iya, iya. Mendengar dengan aktif, terus kemudian nanti dari yang tadi saat coaching tadi Pak Rifki sudah mendengar dengan aktif sebenarnya ya. Iya, cuman memang untuk mendapatkan pertanyaan yang berbobot biar bisa menggali coaching itu memang butuh jam terbang yang lebih banyak lagi Pak Rifki. Berarti memang Iya. saya harus Latihan terus ya itu ya. Iya, Jadi iya. nanti ini kan tadi Pak Triyono membuat rencana ya Pak ya. Nanti pertemuan berikutnya mungkin ya saya akan tanya ke Pak Triyono. Iya, betul, dari betul. hasil rencana itu bagaimana nanti bisa iya, saya kembangkan lagi kemampuan saya dalam membuat kalimat berbobot atau Iya, betul, betul, seperti betul. itu. Jadi setiap kali Pak Rifki mendengar dengan aktif tadi kan apa saja yang didengarkan oleh Pak Rifki dari coach itu kan bisa menjadi bahan refleksi untuk coachnya sendiri ya Pak Rifki Iya. ya. Iya, dan tak lihat sudah bagus ya. Cuman akhirnya memang butuh kejelian ya barangkali Pak Rifki ya. Iya, iya. Apa saja yang bisa direfleksikan untuk coach. Iya, seperti itu Pak Rifki ya. Iya, iya, Pak. Iya, bisa ketemu lagi ya akan datang kita saling untuk mengembangkan kaitan di kompetensi yang lainnya. Nanti mungkin Oke. pertemuan yang akan datang cari tempat biar bisa ngopi lagi ya Pak. Iya, bagus. Iya, 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 iya. Oke, seperti itu ya Pak Rifki ya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Triyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Rifki baik. Iya, sini saya lihat juga wajah Pak Triyono terlihat sangat ceria sekali nih Pak Tri. Nah, dengar-dengar ini Pak Triyono mau melakukan coaching ya hari ini? Iya betul Pak. Saya alhamdulillah Pak Rifki mau kucing ya. Ini bagaimana Pak menurut Pak Rifki? Ya bagus sekali itu. Lah dengan siapa Pak kira-kira hari ini Pak? Pak Tempe. Dengan siapa Pak? Hari ini saya rencana akan kucing dengan Pak Bangun Pak Rifki. Iya. Ini saya izin mau melakukan supervisor menjadi supervisor ya Pak ya. Siap Pak. Ini nanti Pak Tri saya amati berdasarkan rubrik ya Pak ya. Siap. Ya. Nah, kira-kira dari kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu yang mau dikuasai oleh Pak Tri yang mana? Insya Allah saya akan tiga-tiganya itu saya bagus akan sekali ini Pak. Menerapkan gitu ya Pak. Dari kehadiran penuh saya juga akan mendengarkan aktif dengan Pak Bangun, keluhan Pak Bangun nanti bagaimana saya akan tetap mendengarkan dan saya akan memberikan berbagai pertanyaan yang kira-kira berbobot. Oh, ya, bagus sekali ini Pak. Nah, ini berarti nunggu Pak Bangunnya ya Pak? Iya, siap. Itu Pak Bangun sudah. Oh ya ini hadir. Pak Bangun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya. Sehat Pak Bangun? Semuanya, Alhamdulillah sehat. Iya, hari ini saya akan mencoba cooking ya sama Pak Bangun. Iya. Siap Pak Triyono. Ini saya juga hanya mendengar mengamati ini Pak. Iya, Saya izin ya Pak ini ya. Terima kasih ya waktunya. Terima kasih Pak Triyono ya. Saya di sini Pak. Bagaimana kabarnya Pak Bangun?
Alhamdulillah ini sehat luar biasa, selalu semangat Pak Triono. Alhamdulillah. Iya. Kira-kira hari ini kita akan membahas apa Pak Bang? Ini saya sedang memikirkan anak didik saya namanya Adi, ya. Itu setiap ini kali ketemu dengan pembagian ya, konsep pembagian itu bingungnya minta ampun Pak Triono. Iya, berarti untuk berpikir untuk dari konkret ke abstrak itu masih sulit. Ya, berarti untuk membagi bilangan misalkan 12 bagi 3 itu belum ketemu itu. Anaknya memikirkannya caranya bagaimana belum ketemu itu, Pak. Gimana itu, Pak? Iya. Kira-kira apa ukuran Pak Bangun, ukuran keberhasilan dari apa? Nanti setelah kita berbicara tentang apa solusi anak yang akan yang bermasalah ya, tepat siapa anaknya? Ade namanya Ade, Pak. Itu kira-kira ini Pak Bangun, ukuran keberhasilan apa? Anak itu apa itu untuk mencari? Ya baik Pak Tri, berarti adik ini saya pengen menjadikan lewat pembelajaran saya nanti adik biar bisa menemukan cara agar konsep pembagian itu bisa ia pahami dengan cara belajar ia sendiri Pak Triono. Iya, sehingga merasa biar si Adi ini menemukan suatu hal yang sangat bermakna untuk dirinya sendiri karena melalui proses menemukan pengetahuannya sendiri Pak Triono. Mungkin tidak dengan jalur yang biasa, tapi dengan jalur yang ketika saya amati mungkin dia karena seneng megang-megang HP ya, seneng game, mungkin saya akan melakukan pendekatan matematika pembagian tapi menggunakan aplikasi barangkali sesuai dengan yang ia senangi, seperti itu Pak Triono. Itu mungkin ide solusi yang Pak Bangun nanti akan terapkan gitu ya? Iya itu Pak Triono. Tapi dari sebelum itu kira-kira skala dari ukuran Pak Bangun terhadap anak itu dari sebelum itu ya cara apa dengan solusi tadi ya? Iya. Itu skala di antara berapa Pak Bangun? Antara 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa? Iya, kalau sebelum saya mencoba untuk menemukan solusinya, anak itu, adik itu kalau tanpa ada ini ya proses coaching itu dia, itu mungkin levelnya masih level 5 barangkali Pak Ade. Pak itu Ade itu ya. Maka ini saya ingin membantu Ade itu biar punya ini ya rasa ketertarikan untuk belajar konsep pembagian ya diantaranya untuk memancing minatnya saya menggunakan aplikasi yang ada di ini ya gadget ya itu diantaranya Pak Tri ya. Iya berarti Pak Bangun mempunyai apa peluang untuk itu ya? Iya itu salah satunya tadi penggunaan aplikasi gadget. Mathematics for Kids misalkan di situ banyak sekali game interaktif tapi isinya tentang konsep pembagian ya itu Pak Triono. Iya mungkin peluang yang dimiliki Pak Bangun ya? Iya diantaranya iya melihat profil belajarnya si Adi ini kelihatannya memang dia lebih senang kalau ada visual langsung ya visual, iya visual. Seperti itu Pak Triono ya. Terus apa rencana Pak Bangun untuk mencapai tujuan itu? Rencana saya berarti nanti saya akan mencoba agar adik itu bisa mendownload aplikasinya itu ya mungkin saya dampingi ya mungkin kalau HP-nya pakai HP saya dulu juga tidak apa-apa. Kemudian setelah tahu mendownloadnya kemudian nanti bisa kita gunakan untuk
memulai konsep pembagian dengan yang sederhana dulu, karena ada level-levelnya, itu namanya game ada level-levelnya kayak level muda, level sedang, level tinggi. Lah itu nanti saya mencoba akan mengamati Mas Adi itu bagaimana di level berapa ia mampu menyelesaikan game itu, Pak Tri. Ini coba Pak Bangun, itu Ya. kan hanya mungkin yang lebih menonjol dari Pak tapi anaknya siapa tadi? Ade, namanya Pak- Ade. iya, Mas Ade. Ade ya, Mas Iya. Ade itu. Atau mungkin ada sebagian yang mempunyai masalah yang hampir sama dengan Mas Ade itu ya. Iya, ada juga sih memang di kelas itu ada permasalahan yang hampir mirip dengan Mas Adi itu. Iya, yang rata-rata anak-anak kita sekarang memang terpapar dengan dunia game ya. Ya hampir kelihatannya pada tertarik itu, saya yakin itu. Dan itu Tertarik. memang strategi yang Pak Bangun lakukan. Ah, itu rencana saya seperti itu. Oh, iya, iya. Rencana saya seperti itu. Terus jangka waktunya Pak Bangun? Jangka waktunya ya kemungkinan ini nanti kalau bisa wifi-nya aktif ya di sekolahan ya, mungkin bisa segera mungkin 1 minggu ke depan barangkali bisa saya minta anak-anak membawa HP dari rumah, saya komunikasi dengan orang tua biar mengizinkan anaknya membawa HP, dan juga saya sampaikan ke guru ataupun wali kelas ataupun juga bapak kepala sekolah. Dan itu Kalau untuk mungkin pembelajaran. bisa dibuat grup juga ya Pak Bangun? Bisa, sangat bisa itu Pak Dalam Triyono. satu kelas itu ya? Iya bisa. Iya, iya. Iya, itu strategi yang cukup. Iya, itu saya rasa seperti itu. Rencana pertama saya mungkin seperti itu. Iya, Iya. sekali itu Pak Bangun. Terus ukuran apa itu keberhasilan dari rencana aksi Pak Bangun itu? Ya berarti kalau si Ade mungkin dan teman-teman yang lain Iya. itu kok sangat ini ya, terlihat sangat tinggi partisipasinya, semua pada terlibat, juga antusiasme anak-anaknya kok semakin meningkat. Saya rasa itu udah berhasil itu. Iya, melihat antusiasme mereka untuk ikut bermain aplikasi Matematik Pocket itu, Iya. itu saya rasa sudah berhasil itu. Ya, dengan demikian harapan saya anak-anak bisa menemukan konsep pembagian melalui dunia mereka, itu dunia game, Pak Tri. Iya. Iya, ya. Tapi kalau ini Pak Bangun, misalkan dari strategi tadi Pak Bangun terapkan dengan Iya, ya. gadget, Iya, ya. itu pasti ada banyak gangguan ya Pak Bangun ya. Ya bisa jadi Pak Tri. Ya. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi itu gangguan itu bagaimana langkah-langkah? Iya. Berarti mungkin ini Pak Tri, saya bisa menggunakan yang media offline bukan online ya. Kalau tadi aplikasi kan online ya. Kalau mati listrik atau wifi-nya nggak stabil atau paket datanya habis, bisa berabi itu Pak Tri. Makanya mungkin saya ide berikutnya saya menggunakan game offline yang tradisional, sekaligus ini kearifan lokalnya dapat Pak Tri. Ya, kalau di dulu zaman kecil itu namanya permainan dakon Pak Tri. Dakon itu yang ada lubang-lubang itu beberapa itu ya. Nah, kita punya biji-bijian itu ya. Nanti kita kasih aturan permainannya kepada Mas Ade atau anak-anak yang lain mengalami kesulitan pembagian ya. Maka nanti bisa kita terapkan Pak Tri, itu permainan yang secara offline ya. Nah, itu yang lebih murah lah. Lebih murah. Mungkin seperti itu Pak Tri. Itu dengan tadi yang pertama dengan gadget gitu ya. Ya, gadget itu yang paling setrumnya besar ya. Ya. Anak-anak minatnya sangat tinggi itu. Dan offline-nya tadi Offline-nya dengan dakon bisa, ataupun mungkin dengan media permainan yang lain yang ingin saya usulkan ke pihak sekolah, biar di halaman sekolah itu dibuat media permainan yang itu sekaligus untuk meningkatkan ini ya, numerasi siswa. Iya, kaitan dengan pembagian, perkalian, penjumlahan, pengurangan itu. Ya, contohnya lompat, apa itu permainan dulu namanya engklek saya saat kecil itu. Dibuat kotak-kotak berbentuk pesawat.
ya yang paling atas dikasih bentuk setengah lingkaran itu ya. Nah di situ juga saya rasa bisa digunakan untuk media mengajar melalui permainan konsep pembagian. Tinggal aturan mainnya nanti yang dibuat lebih detailnya Pak Tri. Iya. Dan masih banyak guru yang pakai itu ya, yang porogapit itu. Porogapit itu masih, itu tinggalan kolonial itu Pak. Itu kita juga kalau anak itu bisa memahami juga cepat juga itu. Juga cepat, iya. Cuman kayak saya rasa sudah nggak sesuai dengan perkembangan zamannya lagi Pak Tri. Ya anak-anak kita mintanya yang instan-instan Pak Tri. Dan langsung mempraktekkan. Iya langsung, iya. Dengan Itu Pak Tri. gadget, Iya betul. Gitu ya. Gitu iya. Itu powerful nanti insya Allah. Iya. Powerful betul. Dan referensinya juga banyak di internet. Banyak sekali Pak Tri. Kita tinggal rajin-rajin saja mengamati ini aplikasi ini punya apa itu ya namanya bintang berapa itu ya, berarti itu paling banyak diminati Pak Triyono. Iya. Iya, itu. Kalau dulu kan pakai porogapit gitu ya Pak. Itu. Anak-anak apa? Betul. Anak di Kayak pelajaran mencongklak itu aduh. Iya. Itu sulit sekali. Anak-anak. Belum lagi gurunya membawa gitek atau tongkat untuk mukul itu aduh. Berat itu. Iya. Iya betul. Iya Pak Tri. Iya. Tadi rencana aksinya gitu ya Pak. Iya rencana aksinya itu. Terus 3 hal yang akan saya lakukan itu. Mengantisipasinya juga. Betul Pak Tri. Iya. Terus apa komitmen Pak Bangun terhadap rencana aksi itu? Ya saya pengen agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya buat tujuan pembelajarannya, biar anak itu bisa menemukan konsep pembagian sesuai dengan cara belajar mereka. Ya saya berusaha untuk menggunakan rubrik-rubrik observasi biar anak-anak itu ya terarah di situ semua, terfokus di situ semua. Ya walaupun ini ya kesannya kok nggak HP gitu ya. Nah nanti gimana kalau malah buka game yang selainnya? Nah maka butuh juga lembaran observasi, instrumen-instrumen observasi biar lebih terarah sehingga komitmen untuk pembelajarannya lebih terjaga itu Pak Tri. Dan memantaunya juga lebih mudah. Betul. Ada rubriknya gitu. Iya. Betul Pak Tri seperti itu. Iya. Terus siapa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen? Kira-kira siapa? Untuk supporting sistemnya itu tentu saja dari pihak ini ya, stakeholder sekolah, karena ini kaitannya dengan memenuhi fasilitas ya Pak Tri ya. Kayak tadi wifi ya. Nah itu kan butuh support dari pemangku kebijakan sekolah, dalam ini kepala sekolah dan timnya ya, dan pembiayaannya juga ya. Dan juga untuk orang tua juga sangat penting, karena orang tua itu nanti menyediakan HP-nya kan ya Pak Tri ya, atau meminjamkan HP dari siapa kakaknya. Nah itu tidak semua punya HP. Atau bisa misalkan anak lupa membawa, bisa guru ya. Nah gitu. Sehingga support dari banyak pihak itu sangat penting. Betul, sangat penting ya. Gitu ya. Iya, betul sekali ya. Ya terima kasih Pak Bangun. Iya Pak Tri. Sudah bisa mencari solusinya. Iya, saya senang sekali. Alhamdulillah. Ya. Bisa. Kira-kira akan dilaksanakan kapan? Ini kalau nanti sudah terpasang wifi-nya, saya sudah usul ya barangkali pekan depan Pak Tri. Pekan depan ya? Iya, kita coba koneksinya kuat apa tidak internetnya. Iya. Terima kasih Pak Bangun. Iya, saya terima kasih banyak. Sudah bisa menemukan solusi. Iya Pak Tri. Ya, dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih bisa terus. Iya, amin, luar biasa Pak Tri, terima kasih. Mungkin saya akan menanyakan hasil dari
yang Pak Bangun terapkan dari solusi. Oh ya, siap untuk yang akan datang, siap. Ya, sudah. Terima kasih. Kira cukup ya Pak Bangun. Oke, ya terima kasih Pak Triyono. Ya, selamat sore Pak Triyono. Ya, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Rifki. Iya. Tadi saya perhatikan percakapannya sangat mengalir dengan sendirinya ya Pak Tri ya, Iya, bagus betul, sekali. Pak Rifki. Berarti kegiatan coaching yang dilakukan Pak Tri sebagai coach dan Pak Bangun sebagai coach itu saya lihat ini ya, Pak Tri mampu menghadirkan namanya kehadiran penuh ya Pak ya. Pak Tri benar-benar mengamati apa yang disampaikan oleh Pak Bangun. Pak Tri juga aktif dalam mendengarkan dan memberikan respon yang baik terhadap Pak Bangun tadi bercerita ya Pak ya, dengan tadi ada yang mengulang kemudian senyum, itu baik sekali menurut saya Pak. Dan juga Pak Tri juga tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan itu yang sangat bagus sekali, berbobot ini, sehingga saya perhatikan Pak Bangun itu semakin berpikir mencari solusinya itu, sehingga mendorong Pak Bangun untuk berpikir secara kreatif ya tadi ya Pak. Ya, alhamdulillah tadi Pak Bangun juga sudah bisa mencari solusi dengan pancingan-pancingan yang saya berikan, pertanyaan yang berbobot tadi. Bagus sekali itu Pak Tri. Lah, tadi Pak Bangun juga menyampaikan sangat senang ya dari pertanyaan tersebut, kan tadi Pak Bangun dapat menemukan solusinya ya Pak Tri ya. Betul. Nah ini Pak Tri dari kegiatan coaching dengan Pak Bangun, bagaimana perasaannya Pak Tri? Alhamdulillah saya semakin senang karena dari setiap pembicaraan dengan coaching saya lebih terus belajar memberikan motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kira bisa memancing coach itu berpikir untuk bagaimana dia mencari solusi agar dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan anak. Iya, bagus sekali. Ya. Alhamdulillah saya senang sekali. Iya, alhamdulillah. Merasa puas Pak Rifki. Ya. Jenengan puas, Pak Bangun juga puas ya. Ini tadi berdasarkan rubrik juga tercapai semua nih. Saya perhatikan tadi dari percakapan coaching yang dilakukan Pak Tri dan Pak Bangun ya, dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan menggunakan pertanyaan berbobot ya Pak Tri, itu tadi bagus sekali dapat dihadirkan dengan baik dan menurut saya juga dihadirkan secara tepat, sehingga menggali kemampuan dari Pak Bangun untuk menciptakan solusinya sendiri. Betul Pak Rifki. Ya. Ini sudah selesai ini Pak Tri ya. Nah, nanti di hari yang lain kalau ada masalah atau apa mungkin bisa saling berbagi kembali ya Pak. Siap. Dan akan lebih produktif lagi. Iya. Amin. Udah.